Saudara semuanya di seluruh Indonesia, sukses untuk Anda. Anda harus tahu bahwa kondisi semakin mengerikan ya ke depan lagi. Bukan saya mau menakut-nakuti, tetapi Anda harus berusaha. Bagaimana Anda harus meningkatkan nilai investasi Anda. Anda harus mengelola aset Anda, harta Anda di saat kondisi ekonomi yang menuju ke resesi, perlambatan ekonomi di seluruh dunia. Maka hanya ada satu tempat investasi yang lebih baik, ya, yang terbaik dibanding saham. Investasi saham yang saat ini Anda selalu menurut Anda itu paling tinggi returnnya, pendapatannya, pengembaliannya, return pengembaliannya lebih tinggi dibanding investasi lainnya. Seperti yang investasi yang konservatif, yang kebanyakan orang yang sering trading saham, mereka tidak akan investasi di logam mulia emas atau di US dollar. Padahal pada saat ini itu juga menghasilkan pengembalian yang cukup besar. Tetapi di malam hari ini saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah instrumen investasi yang sangat luar biasa, ya. Instrumen investasi yang belum banyak orang tahu di Indonesia. Sebenarnya ini sudah cukup lama, ya, sudah sejak tahun 1949. Di Amerika Serikat, di seluruh negara di dunia, di Eropa itu banyak sekali pengelolaan dana, ya, instrumen pengelolaan dana kolektif yang namanya hedge fund. Hedge fund ini cukup bagus, ya, cukup fleksibel, dan hedge fund lah yang menggerakkan pasar di seluruh dunia ini. Jika ada terjadi market yang ekonomi, bursa saham, ya, pasar komoditi dunia, currency naik, luar biasa naik tajam, itu karena para hedge fund yang menggerakkan pasar. Dan kalau Anda melihat harga komoditi jatuh, mata uang dunia jatuh, bursa saham anjlok, indeks-indeks saham anjlok, itu juga digerakkan oleh para hedge fund. Jadi hedge fund mengelola dana yang cukup besar di dunia. Nah, mungkin Anda di Indonesia itu hanya mengetahui tentang apa yang namanya mutual fund atau reksadana. Nah, saya jelasin sedikit, ya, saya berikan edukasi kepada Anda, ada perbedaannya. Yang Anda tahu selama ini adalah reksadana atau mutual fund di Indonesia itu hanya jenis investasi yang sangat terbatas dan tidak fleksibel. Karena dia hanya terbatas dengan aturan yang ada di negara Indonesia. Dan pengelola dana, reksadana, dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi, dilakukan hanya di pasar modal dan pasar uang, dan ada di dalam wilayah. Jika para mutual fund reksadana lokal Indonesia, maka dia hanya bisa mengelola dana di tempat investasi, di sarana, di wadah investasi yang ada di pasar modal di Indonesia dan pasar uang di Indonesia, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan di obligasi negara, ya, di pasar uang dan lain-lain. Itu hanya terbatas dalam wilayah Indonesia. Dan mereka hanya terbatas di satu jenis instrumen investasi, sangat terbatas sekali, di saham atau di pasar uang. Jika kondisi ekonomi yang memburuk ini cenderung resesi melemah, maka reksadana atau mutual fund itu akan mengalami penurunan tajam, dan para fund manager, dana kelolaan mereka, nilai aktiva bersih, ya, net asset value-nya reksadana itu akan menurun. Maka Anda sebagai investor mutual fund reksadana sama juga akan menikmati penurunan NAB, nilai aktiva bersih atau net asset value-nya, maka Anda mengalami kerugian. Dan juga
sama, reksadana juga punya jangka waktu, ya 1 tahun, 6 bulan. Jika Anda withdraw, maka Anda kena penaltinya. Dan yang saya mau katakan bahwa Anda harus tahu itu apa hedge fund ini, karena kelebihannya luar biasa. Hedge fund itu banyak sekali keuntungan, kelebihan-kelebihan dari hedge fund dibanding bahkan lebih daripada reksadana dan investasi lainnya. Hedge fund itu sangat fleksibel banget, ya. Kenapa saya katakan hedge fund itu fleksibel? Karena hedge fund tidak seperti reksadana itu yang hanya di satu pasar, yaitu di pasar modal wilayah lokal Indonesia dan pasar uang Indonesia. Tetapi hedge fund adalah pengelola dana investasi kolektif, ya, yang dilakukan oleh fund manager, ya, fund manager atau manajer investasi itu secara global. Hedge fund bisa melakukan transaksi di mana saja, tidak terbatas oleh lokal negara dan tidak terikat aturan. Jadi hedge fund itu bisa transaksi di pasar derivatif. Hedge fund bisa melakukan transaksi di forex, foreign exchange, di currency, di pasar komoditi, bisa transaksi di saham, ya, di indeks saham. Jadi hedge fund bisa melakukan transaksi dua arah. Dia selalu, dan hedge fund bisa menggunakan leverage. Nah, ini yang beda. Kalau mutual fund reksadana tidak bisa 1:1. Nah, hedge fund menggunakan leverage. Dia bisa short selling di pasar forex, futures trading, pasar komoditi, saham bisa melakukan short selling, di indeks saham, di contract for different. Maka hedge fund itulah yang menggerakkan pasar nanti di Oktober 2022. Nah, inilah saya mau kasih tahu ke Anda supaya Anda terbuka bahwa apa itu hedge fund itu. Dan saya ingin menawarkan Anda juga hedge fund itu. Maka saya buka edukasi kepada Anda supaya Anda ngerti itu apa hedge fund. Hedge fund ini bukan money game tukang tipu itu. Itu tidak ada kalau money game tukang tipu itu, mereka bukan melakukan transaksi di pasar. Saya kasih tahu ya bedanya. Mereka hanya melakukan skema Ponzi skema Ponzi. Uang member baru membayar uang member lama. Begitu terus sampai akhirnya scam, karena tidak ada member baru masuk lagi untuk menopang membayar member lama. Itu namanya money game. Yang banyak-banyak itu yang ketipu itu, yang bagaimana supaya orang percaya? Dia selalu ngomong seperti mereka membicarakan sedikit yang mereka ambil dari ilmunya hedge fund. Ya, padahal itu mereka tukang tipu. Mereka adalah money game murni, hanya skema Ponzi. Jadi tinggalkan itu. Yang saya bicarakan ini adalah hedge fund, investasi luar biasa, ya, supaya edukasi kepada Anda semuanya. Jadi hedge fund sangat fleksibel sekali. Makanya saya selalu katakan ke Anda di beberapa konten sebelumnya bahwa hedge fund itu di futures trading. Jadi di saat kondisi market yang tidak menentu, kondisi market yang cenderung menuju resesi, maka hedge fund lah yang berjaya. Bisnis yang paling berjaya adalah hedge fund. Kalau reksadana mutual fund mati karam, karena itu arahnya itu ke utara. Jika pasar saham jatuh dan pasar uang, maka mereka duduk bengong melihat harga turun. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Para fund manager terikat dengan aturan yang ada di bursa dan terikat aturan di lokal. Sangat terikat aturan dan tidak fleksibel sekali. Maka Anda yang punya dana di reksadana, segera Anda keluar, masuk ke hedge fund. Hedge fund sangat fleksibel karena bisa melakukan short selling ke selatan. Justru saat inilah hedge fund di dunia menunggu momen terbaik untuk mendapatkan profit yang besar. Hedge fund itu resikonya lebih rendah karena mereka bisa dua arah. Mereka tinggal bisa manajemen risiko. Jika prediksi mereka salah, mereka bisa
melakukan pembalikan arah. Dan mereka bisa melakukan dua arah. Untuk lebih jelasnya di konten berikut saya jelasin. Yang berikut hedge fund itu dilakukan oleh para tenaga-tenaga ahli. Mereka ikuti saran para hedge fund di dunia yang terkenal ya, seperti Jim Simon, profesor matematika yang bisa dalam setahun return pengembaliannya bisa mencapai 70 sampai 80%. Jim Simon. Cuma dia di dunia dari perusahaan hedge fund-nya Renaissance Technology. Banyak investor-investor di dunia, investor kelas kakap itu menaruh dananya di hedge fund. Sudah tidak ada zamannya lagi di reksadana. Hedge fund itu pengelola dana big investor dan sangat private. Nah, itulah hedge fund. Nah, jadi hedge fund beda dengan reksadana, ya. Ciri-ciri hedge fund itu ya, hedge fund itu memang kurang liquid. Ya, kenapa kurang liquid ya? Karena hedge fund ada jangka waktunya. Ya, seperti reksadana juga ya. Jadi jangka 6 bulan atau setahun. Kalau Anda withdraw, ya, Anda menarik dana dari awal, Anda investasi awal, maka Anda kena penalti. Ya, begitupun juga dengan hedge fund. Biasanya dari mulai investasi awal sampai 6 bulan atau 1 tahun, itu dana itu tidak bisa di withdraw. Dana itu dibutuhkan untuk pengelolaan investasi, untuk melakukan investasi. Jadi Anda ada masa penarikan dananya sesuai kontrak 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu. Yang berikut adalah hedge fund itu sudah pasti ya. Dia punya pengembalian, returnnya itu lebih tinggi dibanding investasi-investasi lain yang ada di dunia ini. Nah, hedge fund yang saya ingin bagikan kepada Anda itu memberikan return 3-6% per bulan. Paling jelek 3 dan paling tinggi 6% yang bisa mereka dapatkan dari hasil investasi mereka. Di derivatif, di forex, futures trading, commodity, contract for driven, saham, dan lain-lain. Ya, global. Mereka juga bisa transaksi di aset-aset yang lain seperti tanah, rumah, logam emas, dan lain-lain. Hedge fund itu bebas. Transaksinya di mana saja bebas. Tidak terikat aturan. Oke. Nah, ciri karakter dari hedge fund ya. Anda mesti lihat karakteristik hedge fund ya. Jadi hedge fund adalah pengelolaan dana kolektif ya. Dia mempunyai juga beberapa karakteristik yang lebih mudah dikenal. Ya. Jadi Anda bisa dikenal dibanding investasi lainnya. Nah, karakteristik dari hedge fund itu ya bisa Anda lihat itu, hedge fund itu tidak sembarangan untuk menerima investor. Ya, hedge fund mau investor yang benar-benar punya penghasilan yang tinggi. Bukan investor-investor biasa saja, tetapi investor sophisticated. Jadi investor-investor yang khusus, ya. Jadi misalnya hanya menerima lebih dari 200.000 US dollar punya penghasilan tahunan. Nah, itu baru bisa menjadi syarat menjadi calon investor hedge fund. Ditolak kalau Anda memang tidak punya idle money, ya, Anda tidak punya penghasilan yang cukup, Anda tidak bisa menjadi investor hedge fund. Nah, ini beda. Kalau reksadana boleh, siapa saja boleh, ya, dari paling minim ya 100.000 pun Anda bisa jadi nasabah reksadana mutual fund di Indonesia. Apalagi si tukang tipu money game itu, ya, Anda mau masuk berapapun, Anda mau miskin kere, masuk, yang penting Anda masuk. Itu ciri-ciri ya, karakteristik. Jadi ini saya memberikan edukasi kepada Anda supaya jangan Anda punya wawasan. Jadi Anda bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak. Kalau money game tukang tipu itu, skema Ponzi itu, ya, Anda mau kere, mau miskin, mereka tidak peduli. Mereka tidak interview Anda. Segera cepat duit masuk.
masuk cepat, karena kita cepat-cepat mau ngumpul, pool kita penuh, kita mau scam. Jadi siapapun juga duitnya masuk, apapun masuk, cepat masuk, karena kalian memang mau ditipu. Nah itu money game tukang tipu begitu. Karakteristiknya siapa aja, cepat masuk, supaya cepat juga kita mau kabur dengan duit Anda. Tetapi hedge fund benar-benar Anda harus punya penghasilan, Anda harus ada idle money. Dan kalau Anda tidak punya penghasilan, menurut mereka di bawah 5 miliar, maka Anda bukan syarat jadi investor hedge fund. Anda ditolak. Dan kalau Anda, dan dana itu harus disimpan 6 sampai 1 tahun. Jika Anda hanya mau investasi 1-2 bulan, Anda ditolak. Anda pergi saja di money game tukang tipu skema Ponzi. Itu bedanya. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah benar-benar investasi yang benar-benar luar biasa, yang memberikan Anda peluang, kesempatan, aman, dan profit konsisten. Ya, Anda pasti aman. Apa yang saya tawarkan kepada Anda adalah yang terbaik untuk Anda. Ya, itu karakteristiknya. Ya, terus dia punya syarat-syarat seperti itu. Anda harus punya penghasilan, ya, harus punya idle money, ya, uang nganggur, uang dingin, ya, baru bisa menjadi investor hedge fund. Nah, hedge fund juga mereka selalu dalam transaksi, ya, mereka menggunakan leverage, ya. Jadi mereka ingat keuntungan hedge fund itu sangat tinggi, besar dibanding investasi lainnya, karena mereka selalu menggunakan leverage, ya. Mereka memperoleh keuntungan dan dengan cara mispricing. Mispricing itu adalah bagaimana kondisi sebuah aset itu dihargai, ya, lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, nilai aslinya. Jadi hedge fund itu mencari pengembalian keuntungan kepada Anda investor yang besar sekali, karena mereka berinvestasi, mereka mencari aset seperti rumah, tanah, atau bisnis, ya, atau saham, atau apapun yang mereka lihat bahwa benar-benar di bawah nilai intrinsiknya. Di bawah nilai intrinsiknya itu di bawah nilai aslinya, mereka melakukan investasi. Sehingga mereka mendapat keuntungan yang besar. Dan juga jika aset itu terlalu tinggi, over value, di atas nilai intrinsiknya, ini namanya mispricing, maka mereka melakukan investasi dengan cara short selling, maka harga itu akan jatuh. Nah, pada Oktober nanti atau bulan-bulan ini, para hedge fund di dunia sudah melakukan mispricing, karena aset-aset Bitcoin, cryptocurrency, ya, apalagi itu, saham, indeks Dow Jones, Nasdaq. Saya bongkar rahasia ini. Yang mispricing sudah mereka lakukan adalah mata uang euro. Euro sudah undervalue. Pound sterling belum. Dolar yen sudah undervalue. Nah, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang namanya overvalue. Overvalue ini mereka melakukan short selling. Nah, itulah cara-cara kerja hedge fund. Supaya mereka bisa mendapat keuntungan yang besar. Supaya memberikan kepada Anda pengembalian itu, returnnya itu yang estimasinya 3-6% per bulan. Nah, ini hedge fund yang akan saya tawarkan kepada Anda semuanya. Hedge fund asing yang luar biasa ini. Nanti Anda email saya di bawah ini. Saya sudah sertakan email saya. Jika Anda tertarik dengan hedge fund yang saya bicarakan ini, email saya, akan kita bicara lebih lanjut. Yang jelas ini sangat-sangat luar biasa, sangat memberikan Anda kesempatan profit yang besar di saat kondisi yang begini, kondisi yang gila ini, kondisi resesi berkepanjangan yang seperti konten saya kemarin, resesi bisa minimal 3 tahun ini, kondisi yang susah ini, hedge fund lah melakukan profit yang besar. Hanya hedge fund. Nah, itulah. Saya sudah katakan kepada Anda di video saya, selalu saya katakan emas, US dollar, dan terakhir futures trading. Karena market futures trading itu sangat volatile.
bisa naik dan turun. Dua arah kita bisa mendapatkan keuntungan. Jika Anda mau trading sendiri, Anda join dengan link broker di bawah ini, saya bantu Anda. Jika Anda mau trading sendiri. Tetapi, jika Anda, gue nggak mau trading, ngapain gue? Mendingan gue duduk senang, dikelola oleh para ahlinya. Hedge fund asing yang mengelola, saya menikmati profit yang konsisten. Estimasinya antara 3-6%. Profit konsisten, artinya Anda selalu profit, tapi estimasinya paling rendah 3, maksimal 6 setiap bulannya. Nah, jika Anda ingin seperti itu, Anda adalah TV investor yang ingin menikmati hal seperti itu, Anda email saya. Kita akan bicara tentang hedge fund ini. Luar biasa. Itu karakteristik dari hedge fund, ya, hedge fund. Oke. Yang berikut kita bicara tentang, jadi hedge fund ini ingat ya bahwa hedge fund kenapa bisa memberikan, jadi jangan Anda kaget, waduh 3-6% per bulan US dollar, luar biasa. Karena Anda investasi pasti dalam US dollar, lebih tinggi daripada Anda suku bunga US dollar. Perlu Anda tahu karena leverage, hedge fund melakukan transaksi menggunakan leverage di futures trading, di forex. Kebanyakan mereka di forex, di futures trading, indeks saham dan kontrak flow driven. Makanya itu saya selalu katakan bahwa bisnis yang terbaik adalah futures trading. Anda aja ngeyel, ya, saham terus, Anda nanti bangkrut di saham semuanya. Kalau ngotot masih beli saham lagi, sudah kasih tahu beli saham besok ya, besok hari Senin, Anda lihat setting merah, ISG buka sudah merah, hancur. Terus saham Gojek, Tokopedia, Bukalapak menuju itu gocap abadi. Jangan ngeyel. Hedge fund. Oke. Hedge fund itu juga memiliki struktur biaya. Ya, hedge fund mempunyai struktur biaya tetap, ya. Ya, dalam aktivitasnya, ya. Terdapat rasio biaya dan juga biaya kinerja yang dibebankan kepada para investor. Jadi investor juga harus membayar biaya itu, fee-nya untuk para fund manager atau manajer investasi yang mengelola dana. Ya, jadi ya, rata-rata biasa dikenakan 2%, ya. Dan juga potongan sebesar 20% dari setiap keuntungan yang dihasilkan. Jadi keuntungan yang dihasilkan itu sebenarnya yang untuk para perusahaan hedge fund itu 20% itu, dan ada potongan biaya dari manajemen pengelolaan dana. Itu merupakan upah dari manajer investasi dan keuntungan dari pengelolaan dana perusahaan. Yang berikut itu, hedge fund juga menawarkan pilihan investasi yang lebih beragam, yang seperti sudah saya katakan itu, ya. Hedge fund sangat menyediakan investasi yang fleksibel, bisa transaksi di mana saja, di pasar mata saja, di mata uang fiat bisa, di tanah, rumah, ya, emas, logam mulia, ya, di aset-aset lainnya, di forex trading, futures trading, apa saja. Yang penting tadi mereka mencari mispricing itu. Oke. Jadi ini sangat beda jauh dengan reksadana, ya, yang di Indonesia itu, yang mereka hanya fund manajer investasi hanya bisa melakukan transaksi di pasar saham dan obligasi. Sangat tidak qualified kalau menurut saya. Saran saya kepada Anda harus ke hedge fund. Maksimalkanlah keuntungan Anda di hedge fund, karena tujuan hedge fund adalah itu, memaksimalkan keuntungan Anda melalui pasar yang global, melalui pasar yang tidak bebas, yang tidak ada aturan. Hanya di hedge fund. Dan hedge fund itu belum ada di Indonesia, hanya di luar Asia. Sekarang adalah pasar global, tidak ada batasan, era globalisasi. Anda di Indonesia, Anda bisa menaruh uang di para hedge fund di luar untuk mengelola dana Anda, tidak dibatasi oleh wilayah.
Karena uang tidak punya nasionalisme. Di mana saja Anda bisa menghasilkan keuntungan. Begitupun juga orang di luar bisa berinvestasi di Indonesia. Jadi jangan Anda terlalu sempit picik pikiran bahwa saya hanya investasi di Indonesia di reksadana. Anda di saat kondisi sekarang Anda tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kondisi yang menurun. Makanya saya sarankan kepada Anda, saya berikan solusi, saya berikan jalan terbaik kepada Anda. Ada hedge fund yang bekerja sama dengan Roh TV, ya. Maka itu saya tawarkan kepada Anda peluang ini. Anda bisa menikmati estimasi profit konsistennya, estimasinya 3-6% per bulan. Selama kontrak berjalan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Jika Anda ingin perpanjang, melakukan rollover kontrak juga. Terus seperti itu. Hedge fund dikelola oleh tenaga ahli yang sangat profesional. Jangan tinggalkan kesempatan ini. Segera email saya, maka Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Email saya sertakan email ini untuk hedge fund ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe. Dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka bisa terhindar dari masalah yang akan dihadapi resesi berkepanjangan. Rupiah melemah di atas 18.000, maka kondisi ekonomi Indonesia memburuk, saham jatuh anjlok. Semuanya turun, harga-harga saham teknologi, apalagi yang sudah go public, perusahaan marketplace, aplikasi yang dua itu yang sudah status unicorn, itu akan menuju ke gocap abadi. Saya ulang, selalu saya katakan itu. Kalau Anda bandel tidak mau keluar dana Anda akan melihat gocap abadi bertahun-tahun seperti Bumi Resources. Semua masih ada kesempatan. Besok, minggu depan, Bursa Efek Indonesia akan merah-merah terus selama seminggu. Anda cepat keluar dana Anda dan Anda hubungi saya. Dananya Anda dari saham pindah dan dikelola di hedge fund. Oke? Sukses untuk Anda.